Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman dan rekan-rekan yang mau menonton video kali ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil video penjelasan terkait apa yang kami ambil pada materi di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Materi yang kami ambil yaitu prototype model dalam SDLC, atau biasa disebut dengan model pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pembuatan prototype atau model awal untuk mendapatkan umpan balik pengguna secara cepat. Tujuan utama dari prototype model yaitu memastikan produk akhir sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna sejak dini. Adapun tahap-tahap utama dalam judul yang kami ambil yaitu yang pertama, analisis kebutuhan awal atau mengumpulkan kebutuhan dasar. Yang kedua, pembuatan prototype atau membuat versi kerja yang sederhana dengan fitur inti. Tahap ketiga, yaitu evaluasi pengguna atau pengguna menguji prototype dan memberikan umpan balik. Tahap yang keempat yaitu iterasi, perbaikan atau pengembangan memperbaiki prototype berdasarkan masukan pengguna. Dengan beberapa tahap di atas, pengguna dapat mengulangi tahap 2-4 apabila masih error dan bisa melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Adapun kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan yang pertama, keterlibatan pengguna atau pengguna berpartisipasi aktif hingga produk lebih relevan. Yang kedua, identifikasi masalah dini. Kesalahan dan ketidaksesuaian dapat ditemukan dan diperbaiki lebih awal. Yang ketiga, yang terakhir, fleksibilitas, mudah untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu dengan kekurangannya. Di sini kekurangan atau tantangannya itu terbagi menjadi 3, atau ada 3 bagian yang kami dapatkan. Yang pertama, kekurangan atau tantangan yang pertama yaitu bisa memakan waktu bahkan biaya jika iterasi tidak dikelola dengan baik, proses tidak bisa dikendalikan. Yang kedua yaitu fokus pada tampilan atau biasa disebut dengan mengabaikan aspek penting lain seperti arsitektur atau keamanan pada sistem tersebut. Yang ketiga yaitu ekspektasi tidak realistis, yang biasa disebut dengan pengguna mungkin menganggap prototype adalah suatu produk yang final dan tidak perlu pengujian lagi. Yang selanjutnya yaitu kapan saja waktu untuk penggunaan prototype model tersebut. Di sini kami menemukan 3 waktu yang tepat untuk menggunakan prototipe model tersebut. Yang pertama yaitu cocok untuk proyek di mana kebutuhan belum jelas atau sering berubah-ubah, seperti pada perusahaan-perusahaan tertentu yang mereka belum pasti kebutuhan apa yang mereka butuhkan, atau bahkan sudah pasti kebutuhannya namun masih banyak perubahan yang sering sering berjalannya waktu. Dan yang kedua kami menemukan yaitu waktu penggunaannya ketika digunakan untuk pengembangan antarmuka pengguna atau yang biasa kita sebut dengan UI UX. Yang ketiga yaitu digunakan ketika komunikasi yang kuat antara tim pengembang dan pengguna sangat diperlukan. Dari ketiga waktu penggunaan tersebut, prototype model sangat-sangatlah diperlukan. Oke, mungkin cukup sekian dari apa yang dapat kami sampaikan dari materi rekayasa perangkat lunak yang kami ambil pada materi prototype model dalam SDLC. Untuk rekan-rekan atau teman-teman yang sedang menonton ataupun Bapak dosen yang mau menanyakan apapun itu kepada kami, silakan komen di kolom komentar ya.